Subscribe channel ini. Sekali lagi. Subscribe channel ini. Halo teman-teman ya, apa kabar kalian semua ya? Jumpa lagi dengan Montir Insomnia Channel ya. Kali ini saya akan memperbaiki televisi lagi ya. Ini ada pasien rawat inap ya, ini Polytron 14 inci ya. Ini kemarin di antara yang punya TV itu katanya gambarnya menyala, tapi ada gangguan di gambar ya. Sekarang kita coba tes saja, kita lihat gangguannya apa. Kita colokkan dulu ke listrik. Kita tunggu TV-nya menyala. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi TV ini menyala ya. Ini posisi tidak dicolok antena, tapi kalau kita colok antena dia pasti ada gambarnya ya. Dan gangguannya seperti ini. Jadi ada garis-garis ya, kayak gelombang itu naik ke atas. Ini kalau posisi dia ada apa namanya, ini ya. Jadi seperti ini ya. Jadi goyang-goyang kayak ombak di lautan biru. Nah seperti itu teman-teman. Nah untuk kasus seperti ini itu biasanya gangguan di power supply ya, elko besarnya. Itu untuk elko yang tegangan 380 volt ya. Biasanya kalau Polytron ini dia menggunakan elko 100 mikro 400 volt. Seperti itu biasanya, itu gangguannya teman-teman dengan kerusakan seperti ini. Nah oke ya, daripada kita cerita panjang lebar, nanti lebarnya nggak keukur, jadi mendingan TV-nya langsung kita eksekusi saja ya. Kita buka, nah nanti kita cek elko itu di mana ya. Nah, bagi kalian yang belum tahu ya. Oke ya, sekarang kita buka dulu tutup belakangnya. Nah ini ya penampakan dari mesin Polytron 14 inci ya. Dia menggunakan dua IC ya sebagai IC utamanya. Ini ada IC gambar ya, dan juga ini IC program, atau ini IC chroma ya, osilator. Ini masih termasuk model lama ya, karena untuk Polytron sekarang yang jenis-jenis slim itu sudah menggunakan IC tunggal. Jadi untuk chroma dan program itu jadi satu IC ya. IC-nya sudah agak besar, itu untuk TV-TV sekarang. Tapi kalau untuk jenis-jenis yang agak lama memang dia menggunakan dua IC ya. Jadi IC chroma atau osilator dan program itu terpisah. Tapi kalau untuk TV sekarang itu IC chroma dan program itu menjadi satu ya, IC-nya agak besar. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi tadi yang kayak saya kasih tahu elko power supply 400 voltnya ya. Nah itu di sini teman-teman. Tuh. Ini elko power supply untuk tegangan 380 volt ya. Itu ini elko-nya. Nah nanti elko ini kita cabut ya, kita cabut. Itu nanti kita cek keadaan. Kalau lihat dari tampilan atasnya ini kayaknya masih bagus ya. Tapi daripada kita penasaran, karena biasanya kerusakan ini nah kita cabut aja dan nanti kita lihat kondisi di bawahnya, apakah sudah rusak atau gimana. Oke ya, kita cabut dulu elko-nya ini kita cabut. Kita gini aja ya, kita model jungkir balik aja, jadi supaya enggak masak, enggak terlalu cepat mesin. Nah jadi ini namanya servis model jungkir balik ya. Nah ini di sini ini teman-teman ya, elko di bawah ini itu tertulis C berapa ya, tidak ada di bawah, tidak ada tulisannya C berapa. Tapi
tapi biasanya di atasnya ada dia tulisannya. Kita lihat dulu ya, posisinya di situ di mesinnya. Oke ya, kita cabut aja dulu, nanti kita lihat. Ini ya teman-teman ya, kalau di bawah ini isinya ya tuh, ini. Nah jadi kalau kalian mau mencabut elko dengan tegangan besar seperti ini ya, jadi kalau posisi televisinya baru dimatikan, ini kita dari atas kita tarik aja ya, tuh pakai tangan. Nah, kita tarik pakai tangan saja ya elko-nya, nanti kita panasi di bawahnya. Nah tapi kalau televisi yang baru dinyalain ya, usahakan pada saat mencabut pakai solder seperti ini min plus elko ini jangan terhubung ya, karena kalau televisi baru dinyalain biasanya elko ini masih menyimpan. Jadi nanti takutnya ada konslet. Nah, kalau dia konslet kadang dia bisa merusak bagian FET ya, final daripada regulator ini. Jadi usahakan jangan terhubung ya, hati-hati saja. Seperti ini dipanasin sambil di atasnya kita tarik ya, seperti ini. Nah ini ya, udah tercabut elko-nya. Nah ini kita lihat, ini fisiknya masih bagus kayaknya ya, tapi ada keanehan. Jadi di bagian bawah ini terlihat mengembung ya, karena mungkin faktor usia, jadi panas kan bertahun-tahun, akhirnya elko ini rusak aus. Nah ini ya, kapasitasnya ini 100 mikro 400 volt. Nah ini nanti akan kita ganti ya, ini saya sudah punya. Nah ini yang bawaannya dan ini yang punya saya, jadi dengan kapasitas yang sama ya, 100 mikro 400 volt. Tapi kalau kalian tidak ada ya, ini kalau diganti dengan yang 220 mikro 450 volt itu nggak apa-apa juga ya. Tapi kalau usahakan kalau ada yang sama kapasitasnya. Oke ya, ini kita ganti dulu. Kita cabut dulu timahnya dengan menggunakan sedot timah. Tapi kalau orang-orang dulu ya, sebelum ada sedot timah ini mereka menggunakan kuas ya, menggunakan kuas. Nah ini sambil dipanasin sambil dikuas-kuasi ya. Kalau dulu seperti itu sebelum ada sedot timah. Tapi setelah ada sedot, tapi setelah ada sedot timah ya nggak usah lagi cari cara lama dipakai ya, jadi kita ikuti perkembangan. Nah seperti itu ya, ini yang lama akan kita ganti dengan yang bagus ya. Ini bukan baru tapi second, tapi bagus. Nah elko ini dia ada kapasitas ya, atau polaritas. Jadi dia ada negatif dan positif. Nah seperti ini ya, kalau elko itu untuk melihat negatif dan positifnya. Kalau bagian negatif dia ada list putih ya, sebelah ini kan ada list putih, ini pinnya ya ada list putih, dan ini tidak ada list, dan ini pinnya. Jadi yang ada list putih ini negatifnya, seperti itu ya. Dan yang tidak ada list putih, nah ini ya, jadi ini ada list putih, ini pinnya, dan ini tidak ada list putih ya, dan ini pinnya. Jadi yang ada list putih ini negatif, dan yang tidak ada list putih ini positif. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi pada saat kita pasang di mesin, kita harus lihat dulu posisi negatif dan positifnya ya. Nah kalau
Nah ya, kalau untuk di mesin Polytron ini biasanya ya untuk menentukan negatif dan positif di mesin itu biasanya kalau untuk elko dia salah satu tempat pinnya dia ada simbol plus ya. Nah, kalau yang ada simbol plus dia itu berarti pin positif. Nah kalau Polytron ini yang negatifnya ini di bawah dia, yang positifnya di atas. Nah sekarang kita pasang elko nya ya. Pasang elko ini seperti ini, berarti kurang lebih nanti di atas itu seperti ini kita masangnya. Jadi yang negatif ini di bawah seperti itu ya. Kita pasang. Kita pasang ya. Tuh. Sekarang kita kasih solder. Lima ya, kita solder. Oke. Seperti ini ya. Nah, satu lagi ya bagi teman-teman ya, apabila kalian membeli solder ya yang biasa, itu biasanya kalau masih bawaan asli semua itu timahnya susah mencair. Itu kalau misalnya kita solder itu dia suka menggumpal ya, jadi tidak menyatu dengan yang akan kita solder. Nah kalau kalian membeli solder seperti itu tinggal matanya aja ya, mata soldernya ini diganti dengan yang bagus. Ini solder saya juga biasa ini, tapi matanya saya ganti yang bagus, yang merek Deku. Kalau di sini harganya sekitar 12 ribuan ya. Seperti itu. Sekarang kita coba tes TV-nya. Apakah gelombang garis-garis tadi sudah hilang ya? Nah, kita masukkan dulu. Nah, ini teman-teman ya. Sekarang kita coba nyalakan. Nah, kita atur dulu kameranya. Ini ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan TV-nya. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi garis yang itu bukan itu, karena itu faktor antena ya. Jadi garis yang naik turun ini bukan, kalau ini dia faktor antena seperti itu. Jadi garis yang naik turun yang bergelombang-gelombang tadi itu sudah tidak ada lagi ya. Ini misalnya kita tuh tadi kalau posisi itu tadi logonya ini goyang, dan sekarang ini logonya sudah mantap ya, tidak lagi bergelombang-gelombang seperti ini. Nah sekarang kita coba kasih antena, lihat gambarnya. Jadi kalau tadi kan dia ada garis ini, kalau ini garis yang ini karena garis faktor HP. Tapi kalau HP-nya coba kita jauhin ya. Ini karena HP ini, karena faktor HP. Karena kalau kita saya lihat langsung tanpa menggunakan HP, itu garis-garis itu, yang garis seperti itu tuh tidak ada. Jadi karena itu faktor HP ya. Terus juga kan tadi dia kalau posisi ada logo ini goyang-goyang ya, sekarang tidak lagi. Nanti coba kita kasih gambarnya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi garis-garis bergelombang tadi sudah tidak ada lagi ini ya. Kalau tadi kan logonya ini ikut goyang-goyang. Nah kalau sekarang kan tidak lagi. Nah, ini ya. Jadi kalau garis yang hitam naik turun ini HP ya, faktor HP. Karena kalau saya lihat langsung tidak dari HP itu garis-garis itu tidak ada, jadi karena faktor HP-nya seperti itu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mendapati televisi dengan kerusakan yang seperti di awal tadi ya, gambar-gambarnya ada gelombang ya seperti laut ya, goyang-goyang, ini logonya, itu kerusakan di power supply elko tadi ya. Nah itu ya
Jadi kalian tinggal ganti elko nya saja. Dan hasilnya sudah bagus seperti ini. Saya coba kasih gambar dulu ya, coba dulu.